Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, dat yang maha tinggi, Al-Azim, dat yang maha agung. Tidaklah kita bisa kemari bermajelis ilmu melainkan karena Allah berikan kita kekuatan. Tanpa taufik, kekuatan, pertolongan dari Allah, gak mungkin kita mampu melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Jadi ini kenikmatan yang sangat besar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimanullah, kajian kita berkelanjutan sama-sama mentadabburi Al-Quran, mengkaji tafsir. Untuk malam hari ini kita tematik dulu kajian menjelang Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kenapa kita perlu mengkajinya? Tidak lain mengamalkan konsep Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Orang yang memasuki Ramadan dengan ujug-ujug, loh Ramadan toh, oh nanti malam taraweh, besok puasa. Jadi ujug-ujug ada di Ramadan. Dengan orang yang dari awal mempersiapkannya, mengkaji, mengulang-ulangi wawasan, pengetahuan, dan seterusnya, maka memasuki Ramadan dengan lebih berkualitas. Untuk itu kita perlu mengulang-ulang terlebih dahulu apa yang merupakan maklumat kita terkait dengan Ramadan. Kita mulai tentang Sya'ban dulu. Malam ini memasuki 10 Sya'ban insyaallah. Terkait dengan Sya'ban, Nabi SAW bersabda di dalam hadis Usamah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i wa hassanahu Al-Albani, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu cucu angkatnya Nabi. Beliau punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah, dan Zaid punya anak namanya Usamah. Jadi cucu angkatnya Nabi. Usamah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau dari antara bulan-bulan engkau berpuasa sebagaimana di bulan ini, di bulan Sya'ban. Bagaimana puasanya Nabi di bulan Sya'ban? Satu riwayat menjelaskan 1 bulan penuh. Nabi Sya'ban berpuasa 1 bulan penuh. Satu riwayat yang lainnya memperbanyak, jadi tidak penuh. Ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan, menggabungkan 2 hadis ini, 2 riwayat ini. Di suatu tahun beliau Sya'bannya penuh, di suatu tahun yang lainnya Sya'bannya tidak penuh. Intinya di dalam bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Makanya Usamah bertanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di dalam bulan Sya'ban sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Apa jawaban Nabi? Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai. Dia terletak di antara Rajab dan Sya'ban. Apa itu Rajab? Salah satu dari Ashurul Haram. Orang sangat memperhatikannya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini Ashurul Haram, salah satunya Rajab. Orang sangat memperhatikannya, luar biasa memperhatikannya, karena
Orang berbuat amalan di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana orang berbuat kedzaliman, kadar dosanya diperbesar. Maka orang perhatian sekali kepada Rajab. Demikian pula Ramadan, bulan istimewa, bulan musimul ibadah, bulan musim ibadah. Nah, Sya'ban diapit dari antara dua bulan yang luar biasa. Maka banyak orang lalai. Maka aku tidak mau lalai. Ketika banyak orang lalai, aku tidak mau lalai. Maka aku memperbanyak puasa. Lebih lanjut, Nabi menjelaskan bahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan bulan Sya'ban adalah bulan saat dilaporkannya amalan-amalan manusia, dan saya ingin ketika amalanku dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, aku dalam keadaan berpuasa. Ini terkait dengan tahunan, dilaporkannya amalan setiap Sya'ban. Kalau terkait dengan harian, dilaporkannya amalan asar dan subuh. Kalau terkait dengan pekanan, dilaporkannya amalan setiap Senin dan Kamis. Nah, terkait dengan tahunan di bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aku pengen saat amalanku dilaporkan aku sedang berpuasa. Maka pujilah Allah para jamaah, ketika bulan Sya'ban antumna berkekuatan untuk memperbanyak puasa. Kalau bisa satu bulan itu paling utama, kalau tidak ya memperbanyaknya semampu kita. Sekiranya berat, ya barangkali di antara hari-hari yang ada dalam Sya'ban, berat juga barangkali Senin Kemisnya, berat juga barangkali Ayyamul Bidnya, berat juga, nggak tahu gimana ya. Ya diupayakan dengan kesadaran bahwasanya bulan Sya'ban amalan yang dikhususkan adalah memperbanyak puasa. Kalau seliweran postingan-postingan bulan Sya'ban, ada amalan-amalan ini, membaca surat ini sekian kali, begadang semalaman, jangan tidur, dan seterusnya yang tersebar, itu semuanya nggak ada jeluntrungnya. Dari mana? Hadisnya palsu. Ini yang terkait dengan Sya'ban, hadis dari Usamah bin Zaid. Dan ini tanggal 10, berarti kesempatan puasa kalau mau memperbanyaknya tinggal 5 hari lagi. Karena kalau sudah setengah Sya'ban kedua nggak bisa puasa, nggak boleh. Kecuali di setengah pertama ada puasanya. Di setengah bulan pertama ada puasanya, maka di setengah Sya'ban yang kedua bisa puasa. Tapi kalau setengah pertama nggak ada puasa sama sekali, nggak boleh puasa di setengah Sya'ban yang kedua. Makanya kita katakan, bagi yang ingin memperbanyaknya dan mungkin belum berkesempatan, mungkin belum berkemampuan, karena taufik mungkin belum Allah turunkan, padahal sudah mengupayakan, maka kesempatan 5 hari lagi. Kalau dari 5 hari lagi ini bisa berpuasa, nanti bisa memperbanyak di setengah bulan Sya'ban yang kedua. Kemudian hadis yang lain tentang Sya'ban, hadis riwayat Imam Ibnu Majah wa hassanahu al-Albani, dihasankan oleh Imam al-Albani, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi fi Sya'ban min Sya'ban wa yafiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahid. Di malam nisfu Sya'ban, malam berapa? Malam 15. Di malam nisfu Sya'ban Allah melihat amalan manusia. Allah ampuni seluruhnya kecuali 2 macam orang. Yang pertama, orang yang berbuat kesyirikan. Yang kedua, orang yang bertengkar. Ada perselisihan. Jadi syarat untuk diampuni dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban, nggak ada kesyirikan. Yang kedua, tidak bertengkar. Barangkali ada yang bertengkar, wah cepet-cepetan saling memaafkan. Didatangi rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau minta maaf, tumben. Ini bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban.
Jangan sampai kita tidak dimaafkan gara-gara ada kesalahan. Oh gitu, ya wis saling memaafkan. Nanti habis awan pertengkar lagi. Jangan begitu ya. Jadi syaratnya dua, tidak ada kesyirikan dan tidak bertengkar. Selesai tentang Sya'ban, kita melanjutkan tentang Ramadan. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Minta tolong dibantu terjemahnya Mas Riki. Al-Baqarah 183. Meskipun kita ganti tentang tema Ramadan, tematik, tapi masih menukil beberapa ayat sehingga tetap ngaji tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fiik. Wahai orang-orang yang beriman. Kita diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau Anda baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, siapkanlah jiwa Anda. Perhatikan berikutnya perintah apa larangan. Kalau perintah, siap untuk menunaikannya. Kalau larangan, siap untuk menjauhinya. Jadi siapkan diri Anda ketika menjumpai ayat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, puasa adalah syariat yang tidak pernah dinasakh. Syariat yang tidak pernah dihapus dari nabi yang sebelumnya, disusul setelahnya, tidak pernah dihapus. Tidak pernah dihapus sampai nabi yang terakhir. Syariat-syariat tertentu banyak yang dihapus. Ganti zaman, nabi yang berikutnya sudah tidak diberlakukan. Ganti zaman lagi, pada nabi yang berikutnya tidak diberlakukan. Tetapi puasa adalah syariat yang diperlakukan di segala zaman. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini karena puasa itu syariat yang cocok untuk seluruh manusia di segala zaman. Karena puasa itu syariat yang cocok bagi seluruh manusia di segala zaman. Makanya tidak pernah dinasakh. Ini tidak lain karena fadilahnya yang tinggi dan kasih sayang Allah untuk umat yang terakhir, kata Syekh As-Sa'di. Dan kasih sayang Allah untuk umat yang terakhir, umat yang terakhir ini masih dipersilahkan mendapatkan syariat yang luar biasa ini. Ini anugerah besar dari Allah. Kalau Allah menghendaki umat Nabi terakhir tidak ada syarat puasa, ya bisa saja Allah menghendaki demikian. Tetapi Allah menghendaki umat Nabi yang terakhir pun masih diberi kesempatan untuk mendapatkan syariat yang luar biasa ini. Ini anugerah besar. Ini kata Syekh As-Sa'di. Kalau kita perhatikan redaksinya, Masya Allah, di dalam Islam, Allah menetapkan syariat. Itu tidak yang terpenting mensyariatkan, menetapkan. Allah Maha Hikmah. Allah Al-Hakim, zat yang penuh hikmah. Ketika Khamr, bagian dari kehidupan bangsa Arab khususnya, yang gak bisa dipisahkan. Kehidupan mereka setiap waktu gak bisa lepas dari Khamr. Maka Allah menetapkan pengharamannya tidak langsung Khamr haram. Enggak. Gradually, bertahap. Disampaikan dulu Khamr ada baiknya, tapi mudaratnya lebih banyak. Kemudian yang berikutnya, ketika ada orang sholat, bacaannya ngelantur, maka Allah turunkan ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat
Maksudnya jangan sholat ketika anda mabuk. Maka orang-orang masih tetap minum khamr. Yang penting mengatur waktunya. Ketika sudah mendekati waktu sholat, sudah terbebas dari pengaruh khamr, sudah terbebas dari mabuk, sehingga sholat tidak mabuk. Jadi masih terus minum khamr. Ketika dampaknya memang sangat berbahaya dan nyata-nyata berbahaya. Abbas radhiyallahu an, paman Nabi, membunuh 2 ontanya Ali bin Abi Thalib yang dipersiapkan untuk menikah dengan Fatimah. Dibunuh dan dimutilasi oleh Abbas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat laporan yang melakukan Abbas pamannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abbas radhiyallahu anhu, maka disambut dengan mata merah, dipelototin dan bersastra itu Abbas. Ya demikian pengaruh khamr, maka turun pengharaman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi diharamkan. Nah, demikian juga puasa. Puasa berat apa tidak? Puasa itu berat. Bagaimana biasanya makan, minum, bebas apa, lo kok disuruh meninggalkan semuanya? Berat. Karena beratnya puasa, maka Allah menetapkan syarat puasa dengan redaksi yang narasinya adalah diringankan. Yang narasinya orang mendapatkan, oh ternyata enggak berat-berat amat kok. Coba kita lihat redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan. Jadi redaksinya bukan ya ayyuhalladzina amanu sumu, berpuasalah. Enggak, kalau itu mengagetkan. Tetapi redaksinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian juga dulu diwajibkan. Oh, sebelum kita sudah ada yang berpuasa. Berarti ini enggak berat-berat amat. Kalau sebelumnya juga pada puasa. Jadi bahasanya, redaksinya menjadikan orang itu menerima dan merasa ringan. Kemudian ketika orang bertanya-tanya, berapa lama puasanya? Oh, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Ayyaman ma'dudat. Yang berikutnya, apa artinya? Beberapa hari tentu. Beberapa hari. Bukan beberapa bulan, bukan beberapa tahun. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang terbatas, beberapa hari saja. Jadi perintahnya sebulan, tetapi redaksinya dirasakan meringankan. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Terus gimana? Ya karuan beberapa hari. Kalau memang sakit gimana? Kalau memang safar gimana? Makanya berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Silakan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi tidak mutlak bagaimanapun harus berpuasa. Kalau memang safar, kalau memang sakit, ya boleh berhenti dulu, nanti diganti di hari yang lain. Jadi redaksinya itu menjadikan orang menerimanya merasa ringan. Kemudian, bagaimana pemberlakuan puasa? Apa setiap orang mesti berpuasa? Enggak, pilihan. Coba kita lihat yang berikutnya, pilihan. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Silakan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini terjemahnya, kita terjemahkan sesuai dengan redaksi. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, dan bagi orang yang mampu. Terjemahnya apa tadi?
bagi orang yang berat menjalankannya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya. Yang sebenarnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu melakukannya, fidyatun, fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan pada orang miskin. Loh, gimana maksudnya? Orang mampu kok memberi fidyah kepada orang miskin? Artinya orang mampu boleh tidak puasa? Iya. Orang mampu berpuasa boleh tidak berpuasa, tapi diganti memberi miskin makanan. Besok mau puasa apa enggak? Milih enggak ya silakan. Ganti memberi makan pada orang miskin. Jadi ini awal disyariatkannya puasa itu pilihan. Pilihan. Entah yang mampu, entah yang sakit, entah yang tua, sama saja. Sama saja. Yang mau puasa monggo, yang tidak ya silahkan. Tapi bagi yang tidak puasa, mengganti fidyah. Setiap hari satu orang miskin. Kemudian Allah berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Silakan. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kan pilihan. Yang mau puasa monggo, yang tidak di monggo. Silahkan pilihan. Mau puasa apa enggak. Tapi yang tidak puasa tadi apa? Bayar fidyah. Tapi Allah berikan penekanan jika berpuasa lebih baik. Memang pilihan. Mau puasa monggo, enggak silahkan. Tapi jika berpuasa lebih baik, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pilihlah puasa. Jangan memilih enggak diganti fidyah, jangan. Pilih puasa. Itu lebih baik. Maka berjalan terus seperti itu. Puasanya berjalan seperti itu terus. Sampai turun ayat yang berikutnya, kita baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Barakallahu fiik. Ketika turun ayat ini, yang di dalamnya ada kalimat yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan falyasumhu, maka mempuasainya. Maka ketika turun ayat ini tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Yang mau puasa monggo, yang tidak enggak apa-apa, enggak ada. Jadi bukan langsung dari awal, bertahap. Setelah menjalani beberapa kali puasa, baru turun ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah. Sudah tidak pilihan lagi. Loh, berarti ayat yang di atas dinasakh. Iya. Ayat yang di atas, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang mampu, maka silakan keluarkan makanan. Artinya kan boleh tidak berpuasa.
ini ayat dihapus secara hukum. Secara hukum dihapus, tapi secara tulisan masih ada. Secara tulisan masih ada, tapi secara hukum sudah dihapus. Dihapus ketika turun ayat, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Terus yang masih boleh tidak puasa dengan fidyah siapa? Yang masih tetap boleh ngeluarin fidyah tidak puasa adalah orang yang sakit atau orang yang safar. Dikiaskan dengan sakit, wanita hamil dan wanita menyusui. Sehingga kalau ada wanita hamil di bulan Ramadan dan memang tidak mampu puasa, nanti fidyah. Kemudian orang menyusui, berat menyusui. Menyusui itu berat karena si ibu harus makan berbagi dua untuk dirinya dan untuk bayinya. Puasa berat sehingga nggak puasa, nanti ganti fidyah. Dan orang tua disamakan dengan orang sakit karena memang tidak mampu, maka orang tua juga ketika tidak berpuasa mengeluarkan fidyah. Anas bin Malik termasuk yang tidak mampu. Anas bin Malik itu kan usianya panjang umur. Nabi SAW wafat, Anas bin Malik masih berusia 90 tahun kemudian. Nabi wafat, Anas bin Malik masih berumur 90 tahun kemudian, sehingga mendapati zaman Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dapatin semuanya. Muawiyah dapatin sampai Umar bin Abdul Aziz. Nah ketika itu usianya sepuh sekali dan gak kuat puasa, maka mengeluarkan fidyah, mengeluarkan makanan. Jadi orang sakit, wanita hamil, wanita menyusui, orang sepuh tidak puasa tetapi diganti fidyah. Baik para jamaah rahimakumullah, kembali kepada ayat 183. Disebutkan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena memang Ramadan itu bulan penggemblengan jiwa. Bulan penggemblengan jiwa. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, kalau sementara ini yang terbersit pada kita Ramadan puasa begitu, clear. Kita bukan saja berpuasa, tapi kita ber-Ramadan. Kita bukan hanya berpuasa, tetapi kita ber-Ramadan. Sisi puasa, seringkali orang memahaminya gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri, itu puasa. Bukan itu saja. Tetapi seluruh badan kita berpuasa. Mata berpuasa, tidak melihat hal-hal yang haram. Telinga berpuasa, tidak mendengarkan hal-hal yang haram, musik, ghibah, dan semacamnya. Kemudian lisan tidak berbicara kemungkaran, bohong, rasani, sumpah palsu, dan semacamnya. Kemudian kaki tidak dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah murkai. Jadi semuanya berpuasa. Semuanya berpuasa. Dari subuh sampai sore 12 jam. Besok lagi subuh sampai maghrib 12 jam. Hari demi hari menjadi satu pekan. Pekan-pekan menjadi 2 pekan, menjadi 1 bulan. Digembleng. Bukan saja nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, tapi seluruh tubuh kita berpuasa. Maka penggemblengan yang luar biasa sekali. Sehingga keluar dari bulan Ramadan seperti kendaraan, mobil, motor yang keluar dari bengkel. Crash, enak, bagus, karena semuanya sudah dibenerin di setel. Kita juga demikian, keluar dari Ramadan sebagai insan-insan yang muttaqin insyaallah, sehingga Allah berfirman la'allakum tattaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi
falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak makan haus, tidak makan lapar, tidak minum haus, tapi itu yang didapat. Nggak dapat apa-apa, itu yang didapat, lapar dan haus. Kenapa? Kata Nabi, Allah tidak punya kepentingan dari puasanya. Memang kenapa? Sia-sia. Loh, apakah tidak sah? Kalau sah, bisa jadi sah. Karena terpenuhi syarat dan rukun, sah, tapi tidak dapat pahala. Hanya sah saja gugur kewajiban, tapi tidak dapat pahala. Karena yang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, selebihnya tidak berpuasa. Matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, lisannya tidak berpuasa, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, langkah-langkah, tangan yang ditulis dan yang lainnya, semuanya masih diumbar, tidak ditahan. Puasa kan artinya kan menahan. Puasa artinya menahan, tidak ditahan. Para jamaah, bagaimana cara kita merenunginya? Yang halal saja diharamkan, dan kita sendikodawi. Makan kan halal, makan halal, tapi Allah haramkan. Siap. Allah lagi haramkan dari subuh sampai maghrib. Siap. Minum kan halal, halal, tapi lagi Allah haramkan. Siap. Istri halal, tapi lagi Allah haramkan. Siap. Suami halal, tapi lagi Allah haramkan. Siap. Jadi yang halal-halal saja kita diharamkan, apalagi yang haram. Jadi puasa itu benar-benar pengembelengan jiwa yang luar biasa, sehingga keluar dari Ramadan menjadi insan-insan yang muttaqin, sehingga Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Kalau kita benar-benar ber-Ramadan, bukan sekedar berpuasa, ber-Ramadan, insya Allah sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Sudah bisa? Belum. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita bacakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa sekali. Dosa-dosa yang lalu, Ramadan yang lalu, sampai Ramadan yang sekarang, Allah hapus bersih. Syaratnya puasa yang kita lakukan karena dua hal. Yang pertama, iman. Puasa karena iman. Yang kedua, karena ihtisab. Iman itu apa? Kesadaran penuh bahwasanya Allah, Tuhan yang kita sembah, mewajibkan kita puasa. Labbaika wa sa'daika. Siap sedikodawi. Itu namanya karena imanan. Jadi bukan karena ikut-ikutan, ya semuanya puasa, masa saya nggak puasa, nggak enak lah. Nah, itu namanya bukan karena imanan, tapi ikut-ikutan. Kemudian orang yang berpuasa karena memandangnya momen yang pas, lagi sesuai dengan program dietnya. Wah pas banget, lagi program diet, Ramadan lagi, wah pas. Kemudian happy karena lagi diet. Ya ini karena dietan, bukan imanan. Loh memang kan memiliki faedah diet, ya betul, tapi itu efek samping, bukan utama. Utamanya imanan. Allah memerintahkan puasa, labbaika wa sa'daika, siap sedikodawu sebagai hambamu ya Allah, aku puasa dengan semestinya. Yang kedua, ihtisaban karena mengharapkan pahala yang besar. Bagaimana dikatakan ihtisaban, mengharapkan pahala yang besar? Ya kalau kita mengilmui. Kalau kita tidak mengilmui ya nggak tahu. Puasa itu ibadah yang pahalanya belum Allah tetapkan. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya pahalanya sudah ditetapkan. Minimal 10 kali lipatnya, minimal. Jadi sudah ditetapkan,
Kita beribadah apapun dikasih pahala minimal 10 kali lipat, itu minimal. Misalnya kita taklim. Taklim itu nilainya berapa? Allah alam. Tapi di dalam penilaian matematika kita, misalnya taklim itu nilainya 7. Maka orang yang datang taklim dapat 70 itu minimal. Dan ada yang lebih dari 70. Bagaimana kualitas taklimnya berbeda-beda. Orang sholat dapat pahala, katakan nilainya berapa sholat? Sholat misalnya nilainya 10. Maka orang yang sholat minimal 10 kali lipatnya 100. Terus sampai berapa? Tergantung kualitasnya. Jadi amalan-amalan apapun sudah ditetapkan pahalanya minimal 10 kali lipat. Tapi puasa belum, Allah tetapkan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya bagaimana? Memang ibadah-ibadah yang lain tidak ditujukan untuk Allah. Semua yang ditujukan untuk Allah. Terus apa maksud Allah berfirman, puasa itu untukku wa ana ajzi bihi? Maksudnya ibadah-ibadah yang lain sudah Allah tetapkan pahalanya, adapun puasa dirahasiakan. Sebagaimana puasa adalah amalan rahasia, maka pahalanya Allah rahasiakan. Kalau ibadah-ibadah yang lain bukan rahasia. Sholat jamaah malah terang-terangan. Idul Fitri, Idul Adha malah disuruh berangkat satu jalan, pulang jalan yang lain, terang-terangan. Berangkat melalui jalan Kartini, pulang melalui jalan Kartono, kan malah terang-terangan. Sholat jamaah, malah Nabi mengatakan siapa yang tidak sholat jamaah aku bakar rumahnya. Jadi ibadah-ibadah ini terang-terangan. Zakat terang-terangan. Abu Bakar mengancam siapa yang tidak zakat aku perangi. Kalau pada zaman Nabi orang mengeluarkan zakat 1 kambing, sekarang tidak mengeluarkan aku perangi. Jadi ibadah-ibadah itu terang-terangan. Makanya pahalanya sudah Allah tetapkan minimal 10 kali lipat. Tapi untuk puasa, kata Allah, wan ajzibi, aku akan membalasnya. Allah rahasiakan. Nabi bersabda, idza sami'tum adzan, apa idza sami'tum muadzin. Yang Nabi bersabda, idza sami'tum al-adzan faqulu mithla ma qala al-muadzin, atau idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma qala al-muadzin. Yang mana? Nabi tidak bersabda jika kalian mendengar adzan, enggak. Tapi Nabi bersabda jika kalian mendengar muadzin. Ada faedah apa? Di antaranya, muadzin itu cuma satu. Muadzin itu cuma satu. Loh, yang lainnya juga pengen dong. Masa yang dapat keutamaan cuma yang adzan saja? Ya memang cuma satu, kan nggak bisa bareng-bareng maju adzan semuanya, harus satu. Tetapi yang tidak adzan tidak kelewatan. Untuk itu biar tidak kelewatan, faqulu mithla ma qala al-muadzin. Jika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti sama persis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kalau muadzin nanti di hari kiamat dipanjangkan lehernya, dimuliakan di hadapan manusia. Karena sebab dia adzan, manusia menjadi tahu masuk waktu sholat. Maka yang tidak muadzin, kata Nabi, haqqat lahu syafaati, berhak mendapatkan syafaatku. Karena ketika muadzin adzan, dia mengatakan persis seperti yang dikatakan muadzin. Kalau tidak ada hadis ini, kita merasa berat, yang dapat utamaan Pak Win terus, kita nggak pernah gitu ya. Tapi kan karena ada hadis ini, kita menjadi terhibur. Iya, memang nggak bisa seperti Pak Win. Tadi kan tidak ketinggalan dengan cara apa yang Pak Win baca, kita baca persis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan memahami hadis ini, maka kita tidak mau melewatkan adzan dengan tidak menjawabnya, tidak mau, harus dengarkan. Kemudian faedah yang kedua, kenapa Nabi tidak bersabda idza sami'tum al-adzan?
Tapi yang beliau bersabda, idza sami'tum al-mu'adzin, jika kalian dengar muadzin. Kenapa? Ini menunjukkan yang kita jawab itu orang yang adzan. Sehingga kalau ada TV adzan ya nggak perlu dijawab. Kalau ada radio adzan nggak perlu dijawab. Ada lomba adzan ya nggak perlu itu lomba, gitu ya. Yang dijawab adalah ketika ada orang adzan, jadi ini tak dengarkan sampai tahir sudah selesai. Nah, yang lainnya pada adzan enggak, satu saja. Idza sami'tum al-mu'adzina, satu. Idza sami'tum al-mu'adzina. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi berpuasa itu yang fadilahnya dihapus dosa yang telah lampau dari Ramadan ke Ramadan, nanti Ramadan ini ke Ramadan yang berikutnya, itu ketika puasanya dengan imanan wa ihtisaban. Imanan karena keimanan dan ihtisaban karena ihtisab, mengharapkan pahala yang besar. Kalau kita pahami benar-benar, insya Allah meskipun kita di dalam bulan Ramadan kita puasa gak makan gak minum, tapi tetap fit, tetap kuat, tetap semangat. Orang kadang-kadang lemes. Kenapa? Ya puasa terus tidur aja. Soalnya dia hanya menguatkan sisi imanannya. Ya lagi puasa gimana ya segini lah. Dimaklumi lah. Imanan lagi puasa karena perintah Allah. Coba dia bawa ihtisabannya. Selain iman, ihtisabannya dibawa. Maka tetap semangat. Saya pengen puasanya berkualitas. Jadi puasa jangan sampai menjadikan saya berkurang aktivitas. Ya berkurang mungkin berkurang sisi kuantitasnya, sisi banyaknya mungkin berkurang. Karena memang bagaimanapun tidak haus lapar. Tetapi jangan kemudian drop banget. Kita pengen mengejar pahala yang besar. Ini ihtisaban. Jadi tetap semangat. Kalau dua-duanya ini dikuatkan, yaitu imanan dan ihtisaban. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfut wala yasab wala yajhal. Fa'in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Kalau seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan rafah, jangan sohob, jangan jahil. Ini untuk puasa. Jangan rafah, jangan sohob, jangan jahil. Kalau dalam Al-Quran terkait dengan haji, faman faradatihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ini dalam haji. Jangan rafah, jangan fusuk, jangan jidal. Tapi untuk puasa, kata Nabi, fala yarfut wala yaskhab wala yajhal. Jangan rafah. Apa rafah? Rafah itu berbicara memancing birahi. Berbicara yang memancing birahi. Itu rafah. Kaitannya dengan suami istri, rafah artinya adalah jima. Kaitannya dengan suami istri, rafah adalah jima. Selebihnya maknanya adalah bicara ngomong yang memancing birahi, itu rafah. Loh, berarti suami istri yang penting gak jima, boleh, yang penting gak jima. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika mengatakan, ya Rasulullah, aku gak kuat, gak tahan ya Rasulullah, batal gak puasanya, tapi gak kebablasan, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi, bukankah orang yang berwudu itu berkumur-kumur? Iya. Nah itulah, itu jawaban Nabi. Umar bin Khattab paham. Antum paham apa enggak? Paham apa enggak? Enggak paham. Jadi ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tidak tahan, saya tidak kuat ya Rasulullah, tapi tidak kebablasan. Maka Nabi bersabda, bukankah orang ketika berwudu berkumur-kumur? Iya ya Rasulullah. Ya itulah. Nyambung? Belum nyambung? Oh, baru paham, Umar bin Khattab paham. Belum nyambung? Belum? Belum, Pak? Oh, belum. Jadi orang ketika berwudu kan kumur-kumur kan ada potensi kebablasan, ya enggak? Ya, selama tidak kebablasan enggak apa-apa gitu. Nyambung? Masa disarah lagi? Ya, gitu. Jadi
Jangan rofak, kaitannya dengan istri, suami jangan jima. Adapun yang lainnya jangan berkata kotor dan yang lainnya. Wala yaskhub, jangan teriak-teriak. Biasanya, saya bilang biasanya, enggak selalu. Biasanya yang teriak-teriak siapa? Majikan kepada anak buah itu biasanya. Maka ini puasa. Nanti kalau misalnya majikannya puasa, bilang, Pak puasa gitu ya. Jangan teriak-teriak. Jadi jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Ya. Jangan teriak-teriak. Kan bisa jadi mangkel apa-apa. Ya di luar Ramadan ya marah-marahi silakan. Puasa jangan. Jangan. Tapi ya jadi anak buah jangan bikin gemes. Ini mumpung Ramadan. Majikan gak akan teriak-teriak. Jangan. Kemudian wala yajhal. Jangan berbuat kebodohan. Kebodohan itu kebalikannya ilmu. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan ilmu dijauhi. Hal-hal yang menyelisih ilmu dijauhi. Ilmu itu kalau Allah kalau Rasul. Maka yang menyelisih dijauhi. Nabi mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan terjadi pada umatku adanya kaum yang menghalalkan sutra, zina, khamr, alat musik. Jadi kata Nabi, musik yang diperbolehkan hanya rebana. Maka nggak boleh dengerin musik. Nggak boleh dengerin musik. Selama Ramadan nggak boleh dengerin musik. Nanti setelah Ramadan ya sudah terbiasa nggak dengerin lagi sampai mati, gitu ya. Karena musik itu haram. Ya. Karena musik itu haram. Dan yang lain-lainnya merupakan kebodohan. Yang lain-lainnya merupakan kebodohan. Apa? Ya banyak hal. Misalnya nyakiti teman, gitu ya. Nyakiti teman sehingga temannya sedih, meremehkan teman. Itu kebodohan. Perkara yang mungkin sepele dan bentuk meremehkan. Kawannya ngajak ngobrol. Kemudian kita meresponnya dengan HP-an. Kawannya nanya, jadi gimana mas? Saya ngomong apa tadi? Dari tadi ngomong gak didengerin. Jadi diresponnya sambil HP-an itu meremehkan, itu kejahilan. Jadi tiru Nabi SAW, para sahabat mendapatkan kesan, Nabi loh kalau aku ajak bicara hangat sekali. Nabi loh kalau aku ketemu selalu senyum. Itu kita harus berlatih. Nah, jadi meskipun hal-hal yang detail seperti ini, ya kita upayakan bisa. Karena ya jahalkan umum. Jangan berbuat kebodohan. Apapun yang menyelisih ilmu. Memang kategorinya mungkin tidak sampai membatalkan puasa, tidak sampai membatalkan pahala puasa, tapi kan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Tingkatannya berbeda-beda. Nah, kemudian misalnya orang yang paling besar potensinya bertengkar itu siapa? Orang yang tidak mungkin bertengkar siapa? Saya nanyanya ini dulu, yang tidak mungkin bertengkar siapa? Yang tidak mungkin bertengkar itu orang yang tidak kenal. Saya dengan Alexander Tukimin di Suriname nggak pernah bertengkar karena nggak kenal. Nah, nggak ada potensi bertengkar. Tapi kalau sudah mulai kenal, ada potensi bertengkar. Kenalnya lebih dekat lagi, potensi bertengkarnya lebih besar. Lebih dekat lagi, potensi clash-nya lebih besar lagi. Siapa yang paling dekat? Suami istri. Nah, maka yang paling besar potensi bertengkar adalah suami istri. Dijaga ini Ramadan. Nanti kalau istri ngajak bertengkar, puasa. Puasa. Nanti kalau suami ngajak bertengkar, puasa. Nggak seperti ini puasa, dikondisikan kita sebulan, apa nggak menjadi insan-insan mutakin? Jadi muraqabahnya sangat menguat. Apa muraqabah? Perasaan diawasi oleh itu sangat kuat. Jadi benar-benar puasa ini penggemblengan jiwa, bengkel jiwa, itu Ramadan. Makanya Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Kemudian yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati. Tenugummiya alaikumus syahr fa'uddu talatin. Berpuasalah dengan melihat dan berbukalah dengan melihat. Kalau terhalang oleh mendung, maka genapkanlah 30 hari.
ini Sya'ban, nanti 29 Sya'ban secara hisab dihitung. Secara hisab dihitung, oh 29 Sya'ban, berarti nanti sore melihat, oh sudah terlihat hilal, berarti itu maghrib masuk 1 Ramadan, malamnya taraweh, besok puasa. Ini 29 Sya'ban, secara hisab ini 29 Sya'ban. Nanti sore dilihat, di titik yang muncul hilal, kan bisa dihitung itu, di titik yang muncul hilal. Kita nggak pernah belajar, makanya kita nggak bisa mempraktekkan. Sebenarnya mau belajar itu 1 pekan cukup insya Allah. Dan qadarullah saya juga merasa rugi sekali dulu mau diajari, tapi ya namanya alasan-alasan yang nggak bagus, saya nggak belajar. Titik ketika matahari terbenam, terbenam itu di titik yang orang sudah pada siap tertuju ke situ, terlihat itu bulan sabit, itu berarti hilal. Tapi kalau tidak terlihat, maka digenapkan Sya'bannya menjadi 30. Menetapkan awal Ramadan dengan hisab perkara baru. Perkara baru di dalam agama. Menyelisihi Nabi. Karena Nabi bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah karena melihat hilal. Berpuasa karena melihat hilal. Gak bisa orang mengatakan, ya Nabi kan bersabda, nahnu ummatun ummiyatun, la naqra wa la nahsub. Kami ini kan umat ummi, gak baca dan gak ngitung. Sementara kita kan baca dan ngitung. Kalau dengan hisab cukup, ada apa pakai ru'yah? Apakah Nabi dan para sahabat itu tidak membaca dan tidak ngitung? Untuk Nabi ya. Untuk Nabi tidak baca, tidak menulis. Tapi para sahabat tidak baca, tidak ngitung. Para sahabat membaca dan ngitung dan pintar bahasa asing. Zaid bin Thabit menulis, bahkan menghitung warisan itu Zaid bin Thabit. Terus yang dimaksud sabda Nabi, nahnu ummatun ummiyatun la naqra wa la nahsub. Kama qala Nabi, kami umat yang ummi, tidak nulis, tidak membaca, tidak menghitung. Sehingga Nabi bersabda, asyhru hakada. 1 bulan itu begini dan begini. Pokoknya 29 hari. Sudah, yang penting 1 bulan 29 hari. Cukup melihat, kelihatan kasat mata. Padahal mereka yang menghitung, mereka yang membaca, mereka yang menulis. Apa maksud sabda Nabi? Maksud sabda Nabi, penetapan awal Ramadan itu sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukannya. Ada beberapa syariat yang melanjutkan kebiasaan jahiliyah. Apa kebiasaan jahiliyah yang dilanjutkan? Tata cara menikah. Yang kita lakukan ini itu melanjutkan tata cara yang ada zaman jahiliyah. Memang ada beberapa cara, salah satunya yang kita lakukan. Apalagi yang ada pada jahiliyah. Yang ada pada jahiliyah menentukan bulan itu cukup dengan melihat. Ini dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang tidak dilanjutkan dan diganti? Sewa menyewa. Pada zaman jahiliyah, sewa menyewa itu begini. Saya menyewa lahan kamu, saya bayarnya sumber air di sini. Itu dibatalkan oleh Nabi. Karena seringkali orang menyewa tanah kemudian bilangnya bayarnya sumber air di sini, padahal itu sumber air yang yang kering. Maka oleh Nabi dihapus. Sewa menyewa adalah dengan dinar. Saya menyewa tanah ini, bayar dinar. Urusan ente garap atau tidak, yang penting bayar dinar. Jadi itu dihapus oleh Nabi, dilanjutkan dengan bayar dinar, bayar dirham. Kemudian itu pas yang dihapus. Dan beberapa ini yang dilanjutkan sampai ke dalam syarat Islam, termasuk melihat hilal, itu melanjutkan yang ada pada zaman jahiliyah, dilanjutkan. Maka Nabi bersabda, nahnu ummatun ummiyatun. Jadi hadis ini tidak dipahami, Nabi kan tidak baca, tidak tulis. Sementara kan kita baca tulis, kita canggih teknologi. Memang kita mau mundur ke belakang. Seakan-akan Nabi memotivasi untuk mundur ke belakang. Tidak. Nabi motivasi untuk maju. Antum a'lamu bi amri dunyakum.
ajaran Al-Quran yang disampaikan Nabi, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi manusia disuruh maju, bukan disuruh mundur. Makanya tidak ada makna dari makna hadis Nabi, nahnu ummatun ummiyatun, kami umat yang umi, nggak baca, nggak nulis. Nabi memotivasi kemunduran, cukup melihat saja. Sementara kita bisa hisab menghitung canggih, masa harus tetap melihat, primitif sekali. Seakan-akan Nabi ngajari kemunduran, bukan itu maksudnya. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, kalau sudah ada satu orang melihat, maka berlaku untuk satu negara. Nggak perlu dua orang, cukup satu orang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan, ketika itu orang-orang berusaha melihat hilal, dan aku sudah melihatnya. Maka aku datang pada Nabi Rasul, aku sudah melihat. Maka Nabi umumkan puasa. Berapa orang yang menyaksikan? Satu sudah cukup. Nah, kalau misalnya dalam konteks negara kita, orang cakung sudah melihat, lapor kepada kementerian, kami sudah melihat, maka kementerian dan agama mengumumkan berlaku untuk seluruh kaum muslim satu negeri. Jadi puasa karena melihat, bukan karena hisab, karena melihat. Kalau pertanyaannya begini, sudah ada yang melihat, bukan saja satu orang, di Cakung melihat, di Tanjung Kodok melihat, kemudian di mana lagi melihat, semuanya melihat. Kemudian ketika laporan misalnya terjadi, amirnya mengatakan enggak, pokoknya besok lusa, sudah kadung kalendernya itu besok lusa, sudah kadung gitu ya. Misalnya terjadi begitu, kita ikuti mana? Apa kita ikuti puasa berdasarkan orang yang sudah melihat hilal, atau kita ikuti amir? Jawabannya ikuti amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Berpuasa itu di hari yang kalian berpuasa, beridul adha di hari yang kalian beridul adha, dan beridul fitri di hari yang kalian beridul fitri. Para ulama mengatakan nggak boleh satu negeri berbeda, tidak boleh harus sama. Nah, untuk bisa sama patokannya siapa? Pemerintah. Nggak mungkin untuk bisa sama patokannya Imam Masjid Thaibah, nggak dikenal. Imam Masjid Thaibah patokannya orang Cakung nggak kenal, orang Cibaduyut nggak kenal. Tapi kalau pemerintah patokannya, oh semuanya kenal. Nah, semuanya kenal. Jadi patokan adalah pemerintah. Terus gimana? Kalau ada orang sudah lihat hilal, dia mendasarkan kepada hadis, kan saya sudah melihat, tapi pemerintah belum mengumumkan, ya sudah saya mau puasa sendirian. Salah. Harus mengikut pemerintah. Tapi kan pemerintahnya, misalnya terjadi seperti tadi, berbuat dolim, itu tanggung jawab pemerintah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kita rakyat diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Jadi kita tidak masalah. Yang masalah pemerintah, kenapa tidak menerima ketika sudah ada orang laporan? Kita nggak masalah, pemerintah yang masalah kalau terjadi seperti tadi misalnya. Nah, jadi bukan jum'iyah atau golongan atau kelompok tertentu menjadi saingan pemerintah. Jangan. Karena prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ta'atu ulati umuril muslimina bil ma'ruf. Taat kepada amir di dalam perkara yang ma'ruf. Pemerintah menjadi panitia haji, sam'an wa ta'atan. Pemerintah mengurus tentang masjid-masjid, wakaf dan yang lainnya, sam'an wa ta'atan. Pemerintah menjadi panitia penetapan awal Ramadan, awal Syawal. Ini perkara ma'ruf apa bukan? Ma'ruf. Maka kita harus taat. Urusan terjadi kesalahan atau disengaja berbuat salah, urusan dia dengan Allah. Tapi kita diperintahkan taat kepada pemerintah. Nah, ada pertanyaan. Izin bertanya, diizinkan. Fulan bekerja pada pabrik peleburan logam. Di hadapannya mesin lebur dengan suhu 1200 derajat Celcius. Suhu ruangan mencapai 50 derajat Celcius. Fulan tak kuat berpuasa. Yang pertama, dosakah atasannya Fulan? Yang ditanya, apakah atasannya berdosa, gitu ya. Yang kedua, apa hukumnya buat keadaan Fulan? Syukran, afwan.
Barakallahu fikum wa iyyakum. Bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Jawabannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang dimampu. Sudah tidak puasa selama 11 bulan dan 1 bulan disuruh puasa, sudah istirahat dulu. Izin istirahat untuk berpuasa. Kalau atasannya ngerti, misalnya dia muslim, atasannya wajib mengistirahatkan, wajib. Karena dampaknya orang tidak kuat puasa, maka wajib mengistirahatkan. Loh, nanti perusahaannya rugi gini-gini. Sudah 11 bulan aktif, maka berhenti sebulan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan perusahaan, yang lainnya yang dikerjakan, sehingga perusahaan tidak diam sama sekali. Intinya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan maksimal yang bisa. Atasan harus menghentikan pekerjaan yang berdampak karyawan tidak bisa puasa. Ini kan luar biasa sekali. Suhu 50 derajat. Kayak apa ya? Ya panas sekali ya, 50 derajat, panas sekali. Mungkin kayak di depan diesel ya. Ya, semuanya panas sekali, sehingga gak puasa, wajib istirahat. Kalau misalnya atasannya tidak mengistirahatkan, ya izin istirahat. Gajinya dikurangi, gak apa-apa dikurangi. Yang penting puasa. Yang penting puasa. Karena ketaatan kepada Allah tidak bisa dikalahkan. Nah, makanya ini pentingnya ilmu. Sehingga orang yang punya perusahaan menyesuaikan dirinya dengan aturan Allah. Jangan aturan Allah yang disesuaikan dengan aturan dirinya. Wah, ini kerja produktif masa berhenti. Wah, itu namanya aturan manusia yang disesuaikan dengan aturan Allah. Kecuali hal-hal yang memang tidak boleh tidak, sehingga tidak mungkin berpuasa. Yang tidak boleh tidak, sehingga tidak mungkin berpuasa. Ya, orang sakit, kan sudah Allah kasih rukhsah, jangan puasa. Orang safar, jangan puasa. Orang tua jangan puasa. Ini orang sehat bugar, sehat luar biasa. Tetapi masalah jenis pekerjaannya yang seperti ini, berhenti. Dan atasannya mengistirahatkan. Nah, apa hukumnya buat keadaan pulang? Ya tadi, minta istirahat. Kalau memang tetap dipekerjakan, istirahat 1 bulan. Gajinya dikurangi, nggak apa-apa. Nggak digaji sama sekali juga nggak apa-apa. Biar bisa puasa. Oh, tapi si fulan ini nanti makanya dari mana sebulan gak kerja, kan punya tabungan. Dari tabungan. Enggak, tabungannya juga nggak ada, habis pinjam, utang. Jadi selama belum darurat mati, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa. Ada yang mau sampaikan yang lainnya? Cukup? Kalau masalah malam ini udah makan-makannya. Iya Bu. Oh iya, jangan pulang, ada makan-makan. Ini saja, terima kasih, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.